Jadi mereka punya skill, tentu kalau lulusan institusi pendidikan pasti punya skill. Tapi belum match dengan kebutuhan industri. Kehebatan Gen Z dibandingkan dengan mereka kan digital savvy ya. Digital savvy, mereka suka eksperimental. Saya selalu melihat segala sesuatu positif, Mbak Eli. Skill terhadap requirement. Jadi kalau bahasa umumnya bukan under skill, mismatch sebenarnya. Lebih positif ya. Iya, ya. Jadi saya tidak nggak menggunakan pas aja ya, gitu ya. Pas, ya. Nggak pas. Jadi mereka punya skill, tentu kalau lulusan institusi pendidikan pasti punya skill. Tapi belum match dengan kebutuhan industri. Industri ini kebutuhannya Mbak Eli memang cepat, ya. Nggak sempat untuk ngajarin maksudnya Pak Menteri? Perguruan tingginya mungkin terlalu lambat untuk berarti nggak ketemu dong cepat. Pak Menteri ya? Kebutuhan, demand, sama supply ini nggak ketemu. Itu yang kita sebut dengan mismatch. Mismatch tadi ya. Contoh misalnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, mismatch itu tidak ketemu. Contoh misalnya sekarang, perkembangan AI. Ini kan masif. Orang bicara terkait tentang AI, big data, fintech. Kampus, saya kan dari kampus. Iya. Kampus, ya kami baru membuat program. Ini baru membuat program studi nih. Gitu ya. Mahasiswanya baru direkrut tahun depan. Lulusnya kapan? 5 tahun lagi. Sementara kebutuhan, berarti sebetulnya Pak Menteri, demand-nya tinggi ya? Demand ada. Harusnya teman-teman Gen Z ini harusnya punya harapan besar. Tapi ya? good news-nya adalah ternyata tidak semuanya itu harus lewat institusi pendidikan formal. Nah, ini challenge. Ya, bersedia nggak teman-teman adik-adik Gen Z? Ya, ada banyak modul-modul pembelajaran mandiri itu tersedia. Ya, belajar AI itu baik menarik. Berbayar dan gratis juga ada banyak, ya. Gratis banyak, gitu ya. Ya, itu bisa anak-anak sekarang dan sebenarnya Gen Z bisa. Ya, kehebatan Gen Z dibandingkan dengan mereka kan digital savvy ya. Digital savvy, mereka suka eksperimental. Sebenarnya mereka cepat belajar. Yes. Pak Menteri optimis teman-teman Gen Z ini atau generasi kita ini dengan peluang yang tadi banyak sekali potensinya. Sebenarnya cuma sebetulnya mismatch aja ya. Nah, jadi peran pemerintah, yang pertama menunjukkan show the way, ya. Jadi kita kasih tahu nih ke situ loh. Inilah tugas Kementerian Ketenagakerjaan. Dan makanya kita menyiapkan pilot project, gitu ya. Kalau mau lebih detail, kita punya balai. Nah, kami sedang menyiapkan juga channel-channel yang sifatnya pembelajaran online secara gratis, gitu ya. Nah, kami sadar bahwa kita punya balai, kita punya kurikulum juga, ya beda ya. Kalau pendidikan institusi pendidikan itu kan lebih lama. Kalau di balai-balai kita kan 3 bulan, short course gitu ya. Kita terus harus update, gitu ya. Nah, dan kita akan buka kesempatan buat mereka. Nah, tinggal ya kita berharap ya mereka ya jangan dalam berpikiran ya sudah ijazah saya kan ini, saya nyari pekerjaan ya tentang ini begitu. Padahal IT, teknologi, AI itu ya apapun pekerjaannya akan bisa terpakai sebenarnya. Tapi Pak Menteri mengakui tidak bahwa ya tadi Pak Menteri memang positif menyebutnya mismatch gitu ya terkait skill tadi. Tapi sebetulnya ya harus diakui juga Pak Menteri kualitas SDM kita memang masih rendah ya dibanding beberapa negara lain. Atau di Asia lah. Saya selalu melihat segala sesuatu positif, Mbak Eli. Indonesia ini besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Indonesia dengan Singapura, ya nggak bisa lah. Ya kita kan range-nya besar ya. Jadi kalau bandingkan dengan Singapura, bandingkanlah mungkin ya dengan beberapa universitas di Indonesia yang apple to apple, dan kita nggak kalah, gitu ya. Saya 6 tahun di Amerika, saya tahu persis begitu ya. Ya kita bisa bersaing. Nah, tapi memang tadi Indonesia besar. Beberapa mungkin ada perguruan tinggi, institusi pendidikan, ya kualitasnya itu mungkin belum bisa bersaing ya karena memang akses internetnya, akses mendapatkan guru yang baiknya, gitu ya. Ya karena memang kita sangat luas. Iya.